Maksud saya begini, dari sekian kita sholat sampai hari ini sudah merubah jadi orang baik atau belum? Suami, istri, ayah, ibu, nenek, kakek, dihisab bu. Jadi kalau benar Isra Mi'rajnya, benar sholatnya, jadi orang kalau sholatnya benar, itu langsung dirubah oleh Allah, pribadinya menjadi pribadi yang baik. Berubah jadi orang baik, intinya itu. Sholat membimbing kita untuk menjadi pribadi yang baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya? Dari ujung kepala sampai ujung. Apa dalilnya? Quran surah 29, pakai Quran lagi. Ayat ke-45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Fokus ini. Baik lawannya apa? Baik lawannya apa? Jadi kalau ingin orang baik, ingin jadi orang baik, buruknya harus hilang. Nah, buruk itu sumbernya dua. Kalau ada orang bersifat dan bersikap buruk, cuma dua penyebabnya. Kalau bukan keburukan nafsu, syahwat. Maaf Bu ya, Pak. Pornografi, porno aksi, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kata-kata kotor, termasuk LGBT, homoseksual, transgender, dan sebagainya, itu masuk kategori fahsya. Ya. Makanya lisan berkata kotor, fahsya. Senang pornografi, fahsya. Terlibat LGBT, kena fahsya. Nah itu harus disembuhkan. Kita doa dulu. Jangan langsung caci maki, tidak. Ajaran agama kita tuh indah sekali, doakan, bimbing. Kedua, mungkar. Mungkar itu perbuatan yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Urusan perut, urusan akal. Maaf, korupsi. Dari yang kecil mencuri, sampai merampok, membunuh, ya bikin hoax, mencela, itu mungkar semua. Sebab kenapa? Saat dilakukan hati kita mengingkari. Itu poinnya. Mau pakai apapun, mau menggunakan baju apapun, tetap hati kita ingkar. Ya. Coba gini, kalau ada yang ngaku nabi dengan pakaian jubah, hati kita ingkari atau kita iakan? Diingkari. Cuman anehnya begini, umat sekarang tuh aneh. Nabi itu sudah nyampaikan juga jauh-jauh hari. Akan ada nanti umat yang aneh-aneh. Sudah tahu salah dikerjakan. La nabiyya ba'di, kata Nabi, nggak akan ada nabi setelah saya. Kalau ada langsung katakan la, bukan, itu palsu. Jadi kalau sekarang terjadi ada orang ngaku nabi, sebetulnya nggak aneh. Itu tandanya nabi benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu poinnya. Dulu ada IM ngaku nabi, pelatih bulu tangkis. Tangkap sama polisi kita. Ditanya, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Ada yang lebih dahsyat daripada itu di Jakarta kejadian, bukan di Serpong. Jakarta itu berapa tahun yang lalu LE, ada yang ngaku malaikat. Agak tinggi dikit. Gubernur terdahulu diminta izin pakai surat, ingin mendaratkan Jibril di Monas. Ya, tangkap oleh polisi kita tuh. Ya, polisi kita tuh jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya, hukum. Nah, poinnya apa? Itu kan mungkar. Ya, yang mabuk ada nggak sekarang? Ada yang mabuk. Yang begal ada. Yang mencuri ada. Yang korupsi ada. Nah itu mungkar, diingkari. Ternyata orang yang sholatnya benar itu dilatih oleh Allah pribadinya, akal dan pikirannya, dilatih hatinya, dilatih fisiknya untuk terbebas dari fahsya dan mungkar. Turunlah kemudian pernyataan Allah tegas di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma wahya ilaika minal kitab innas salata tanha anil fahsya. Gitu. Apal ayat. Cuman yang apal tengahnya doang, awalnya enggak. Itu padahal intinya di awal ayatnya. Tapi poinnya adalah kalau orang sholatnya benar, ada alif lamnya. Alif lam, innas shalah. Coba cek di Quran ya. Rata-rata kalimat sholat pakai alif lam. Kalau enggak domir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wasta'inu bisabri was wa aqimus shalah. Aqimis pakai alif lam. Alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris the. I want to say there are so many car outside. Itu di luar banyak sekali mobil. Tapi kalau saya katakan the car is yours. Mobil yang itu bukan yang lain, itu yang punya Anda. Pakai the. Alif lam itu fungsinya mengkhususkan, bukan sholat sembarangan.
Inna sholat, sungguh sholat yang benar ditunaikan, bukan sholat asal-asalan. Cara benar itu bagaimana? Nah, peristiwanya digambarkan di Isra Mi'raj. Ikutin yang begitu cara sholatnya. Begitu sholat, pasti jadi orang baik. Ya, maaf, Umar sebelum sholat kurang bagus. Setelah sholat, orang baik. Abu Jahal kenapa nggak baik-baik? Karena nggak mau sholat. Abu Bakar jadi baik. Ya, Abu Lahab tidak sholat, jadi jelek. Ali jadi baik, Bilal jadi baik. Semua yang kita kenang sekarang berubah jadi baik karena sholatnya. Itulah rahasianya, Bu. Kenapa saat anak 7 tahun, Nabi tegas mengatakan ajari dia apa? Sholat. Rahasianya apa? Ketika anak itu benar sholatnya, dia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Yang taat orang tua, yang kenal Allah dari kecil. Alhamdulillah di Indonesia ini advance. Anak TK sudah manasik. Nabi ajarkan tangga kedua, kita sudah tangga yang kelima. Gitu. Ini poin. Salah. 3. Sudah jadi orang baik. Jadi maaf ya, maaf. Maksud saya begini, dari sekian kita sholat sampai hari ini sudah merubah jadi orang baik atau belum? Suami, istri, ayah, ibu, nenek, kakek, dihisab, Bu. Dihisab. Tuh, dapat peringatan. Peringatan di sisi Allah dan peringatan dari BMW hitam, nomor plat B1954 V Volvo LVLQ. BMW hitam, nomor plat B1954 VLQ. Mohon diwakafkan. Maaf, salah, bukan. Mohon dikondisikan karena menghalangi rumah warga. Warga akan keluar, dikiranya wakaf kan ya. Ya, mobil BMW hitam platnya B1954 VLQ. Teruskan, langsung aja ya. Yang punya aja, yang nggak punya Saya cepat deh, tinggal 5 menit tuh waktunya. 4. Karena kita waktu terbatas, saya cepatkan saja. 4 dan 5. 4 sukses, 5 bahagia. Sukses dan bahagia. Dah, ini disatukan. Ayatnya pun disatukan. Ya. Dalilnya keduanya di Quran surah ke-23. Maaf, sukses bahagianya dunia akhirat atau dunia saja? Dunia akhirat. Betul, Quran surah 23 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Apa namanya? Kalau sukses saja fauz. Kalau bahagia saja fariha. Kalau sukses dan bahagia itu falah. Coba lihat. Di mana ada umat beragama yang setiap hari diingatkan supaya sukses dan bahagia. 5 kali sehari, Pak. Cuman di Islam. Baru bangun, bahkan yang belum bangun dibangunkan. Lagi tidur dibangunkan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Kenapa mesti salat? Kenapa mesti bangun? Hayya 'alas shalah. Kenapa salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Katanya pengen sukses, katanya pengen bahagia. Sukses bahagia tidak bisa diraih dengan memperbanyak mimpi. Bangun dari mimpi, kata. Sujud. Nyampe ke siang ditanya, udah sukses belum? Hayya 'alal falah, diingatkan lagi sampai mau tidur diingatkan, udah sukses belum? Udah bahagia belum? Di mana ada manusia, ada umat, ada agama mengingatkan pemeluknya supaya sukses dan bahagia 5 kali sehari. Tapi anehnya yang diingatkan itu kadang-kadang banyak ingatnya. Pengen tapi gak dilakukan. Es batu ditiupin gitu. Udah tahu dingin ditiupin. Makanya zaman Nabi ketika diperintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dengan Ali udah gemetar. Ali nih gemetar. Kata Ali, sudah tiba panggilan yang menggetarkan, bahkan kalau gunung sadar bisa hancur gunung mendengarnya. Saking dahsyatnya. Apa jadinya? Saya ambil contoh satu aja ya, nggak banyak-banyak. Pernah dengar nggak Abdurrahman bin Auf? Ya, itu sebelum sholat, kaya, singkatnya begini, masuk Islam dirampas kekayaannya.
oleh orang Mekah pada masa itu. Lalu bilang begini, kalau ente pengen kaya lagi, keluar dari agamanya Muhammad, kami berikan harta tambahan, kami angkat jadi orang paling kaya yang punya pengaruh di sini. Tapi kalau milih hijrah, silahkan berangkat, kami nggak apa-apain, bawa pakaian aja berangkat. Karena mereka menyimpulkan nggak dibunuh pun nanti mati sendiri di jalan. Jalannya 400 kilo, banyak tantangan, cuman bawa pakaian. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tetap hijrah. Yang repot pasangan, maaf bu, istri. Dikatakan pada istrinya, silahkan pilih ikut suami bawa pakaian, belum tentu selamat di Madinah, bisa wafat di jalan. Tapi kalau engkau pilih tinggal di Mekah, kami berikan pilih pemuda terbaik, tertampan yang kau inginkan pilih, kami fasilitasi pernikahannya, dan kami berikan semua harta rampasan suamimu kepadamu. Sebentar Pak ya. Ibu kalau di posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, ditawarin ikut suami hijrah berangkat, bawa pakaian saja belum tentu selamat, atau tinggal di Mekah, taruhlah ibu di Serpong di Tilamas sekarang. Ibu tinggal di sini, dikasih harta yang banyak, pilih pemuda terbaik di Serpong ini, difasilitasi pernikahannya. Ibu pilih ikut suami atau tinggal? Anggap suami nggak ada ibu. Nggak apa ya? Ibu ikut suami atau tinggal? Alhamdulillah. Bu suami. Sayangnya, istrinya Abdurrahman bin Auf di awal masa perjuangan itu memilih tinggal di Mekah. Udah, ini bukan drama, udah, nggak usah terlalu dalam. Apa hubungan dengan sholat dan falah? Berangkatlah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Itulah sebabnya disebut Ansor, dari kata Nasr. Artinya menolong sesuai sifat yang ditolong. Yang haus ditolong oleh orang yang bawa minuman. Yang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Ini ada orang tahu, ini kisahnya kaya jatuh fakir. Disambutlah oleh orang paling kaya di Madinah. Lihat kalimatnya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya, atau kamakal. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saking ansornya. Ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan sama keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah ini. Kalau perlu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Ansor. Bentar, Bu, gantian ya. Bu, tahan dulu nih. Pak, kalau Bapak tiba-tiba dikatakan begini, Pak, kalau Bapak pengen kaya, ambil setengah harta saya. Ambil aja, Pak. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya, Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya sudah tahu wajah laki-laki, Bu. Jadi saya katakan tidak ditolak pun percuma. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Apa yang Abdurrahman bin Auf? Perhatikan kalimatnya. Beliau ingat latihan sholat yang dilatih oleh Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena Nabi diperintahkan Allah melatih para sahabat dan umatnya sebelum hijrah, bukan dengan puasa. Puasa ntar nyampe 2 tahun di Madinah, baru turun ayat puasa. Zakat belum, haji belum, tapi sholat. Ternyata, semua bacaan dan gerakan sholat ini ada artinya. Ini diterangkan dalam Isra Mi'raj. Dan ada kitabnya. Ada kitabnya. Saya cepat aja ya, karena waktu terbatas. Ini berdiri. Kenapa kakinya selebar bahu begini? Tidak terlampau lebar begini. Tidak terlampau rapat begini. Ntar kalau satu saat saya kesini lagi, kita belajar dari awal dah fikih sholat. Ya, dari wudhu tuh. Dah, dulu. Badan tegak begini. Ya, dalilnya Al-Bukhari. Ya. Nomor hadisnya berapa? 715 sampai ke 737. Ditemukan juga di hadis Muslim. Langsung perawinya aja deh. Dari Abu Hurairah. Pelaku yang diajarin nabinya namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiti. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah. Kalau kamu pengen menunaikan salat, wudu sempurnakan, kemudian berdiri tegap menghadap kiblat. Lihat. Badan tegap. Kaki dibuka selebar bahu. Tidak condong kanan, kiri, depan, belakang tegap. Ini ada artinya. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan ilmu otak-atik. Ada kitabnya, ada sanadnya, ada artinya. Apa maksudnya tegak begini? Kalau masih punya kemampuan dalam hidup yang Allah sudah berikan, jangan gantungkan hidupmu dan harapanmu pada orang lain.
Tegakkan dirimu. Lalu apa yang kau lakukan? Minta sama Allah. Pasrahkan dirimu, angkat tanganmu. Pasrahkan, angkat. Pemarafa ayadaihi, angkat tangannya, fayaqulu Allahu Akbar. Ya Allah, engkau yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha punya segalanya, yang maha menguasai. Buang semua urusan ke belakang, kekuasaanmu, buang. Pasrahkan pada Allah. Ini yang dipraktekkan Abdurrahman bin Auf. Maka beliau jawab apa? Ditawarkan dua, dijawab dengan dua kalimat yang indah. Au kama qala jazakallahu khaira. Semoga Allah berikan pahala melimpah pada tawaran Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Mana pasarnya. Maka praktek berdiri ini intinya ajaran yang dipraktekkan oleh beliau. Ingat pesan Nabi, jadilah beliau penyalur kambing waktu itu. Dapat modal, dijual lagi. Dapat modal, diolah lagi. Cuman dalam waktu setahun jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Tahun kedua sama dengan yang paling kaya. Tahun ketiga jadi orang nomor 1 paling kaya di Madinah. Setelah Nabi meninggal, saya dapat ini ada hasil honoris causa. Kami ditawari beberapa. Saya dapat dari Amerika, diberikan di Istanbul. Di bidang dakwah moderat. Dari Amerika ijazahnya. Jadi kalau ada yang menyebut saya radikal itu kurang minum susu. Karena Amerika aja yang katanya mbahnya demokrasi, mudah-mudahan kita kasih kita itu. Yang kedua itu dari UMJ. Nah di UMJ ini, itu cuma 2 yang dikasih honoris causa selama hidup. Gak sembarangan. Dan itu memang dilihat, diriset, lalu ditantang bikin karya ilmiah, dan diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Oh iya nggak apa-apa, saya mau, saya bilang, diuji. Yang dapat itu cuma 2. Yang satu Bung Karno, yang kedua Adi Hidayat tuh. Nah, yang mau saya katakan gini, saat diuji itu saya meriset salah satunya, integrasi kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Ternyata setelah dihitung hartanya dengan hitungan yang cermat, kemudian dikonversi, dihitung sampai dengan ke kurs sekarang, itu hartanya meningkat jumlahnya sama dengan 72.000 triliun. Kapaknya terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang, ya, ada Jeff Bezos, ada Elon Musk, ya, 3.000, 4.000 triliun. Itu nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun. Kapaknya terbuat dari emas. Ya. Tapi hebatnya apa? Ditempuh dengan cara mengerjakan prinsip berdiri saja. Cuman begini tuh jadi. Kalau sudah sukses, jangan terlampau lebar, boros. Mana-mana kasih kartu nama. Pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ikut nyumbang tapi diumumkan di koran Nusantara. Jangan terlalu apa, pedit, eksklusif. Bahasa Indianya merege, susah berbagi. Ya, dulu pakai sepeda, sekarang pakai mobil nggak bisa bukain. Ya, nggak bisa nyapa, nggak bisa. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika datang 600 unta kafilah. Di atas unta itu ada box isinya emas, permata, intan dan sebagainya. Penuh semuanya. 600. Kalau kita beginilah, ada 600 kontainer isinya emas, permata, berlian dan sebagainya. Heboh Madinah. Sayyidah Aisyah komen. Apa komen beliau? Saya mendengar Nabi pernah menyampaikan Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak. Ini bahasa kiasan. Maksudnya saking banyak hartanya, banyak hisabnya tuh. Tapi nggak apa-apa, kaya kan masuk surga juga. Daripada miskin gak jelas kan? Di sini, setelah mendengar itu, apa yang terjadi? Saya sedekahkan semua yang baru datang dagangan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya. Saya takut hilang, Pak. Setelah peristiwa itu, setiap tahun, bahkan setiap bulan, 1/3 penduduk Madinah yang nggak punya pekerjaan, oleh beliau dikasih bantuan. 1/3 lagi yang sakit, oleh beliau dikasih bantuan. 1/3 lagi yang perlu punya modal, diberikan bantuan. Artinya, setiap bulan semua penduduk Madinah kebagian harta beliau. Manfaat berdiri. Antum sudah salam tuh. Nah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Coba lihat tetangga. Berapa yang sudah bisa dibagi? Nabi katakan kalau Anda masak makanan, kemudian baunya tercium ke tetangga, maka bagilah walaupun hanya apa kuahnya. Ibu masak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangga tanya, bukan cuma kuahnya, hadis Nabi. Kita udah sama. Dulu orang berdiri masih bisa mempraktekkan. Kita di mana tuh? Gimana mau jadi orang baik? Makanya kalau sudah dapat itu genggam. Kalah dapat genggam.
Menggenggam, rubah kalimatnya dari kata falaha jadi aflaha. Genggam betul supaya jangan lepas. Turunlah ayatnya Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang menggenggam itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau benar Isra Mi'rajnya, benar sholatnya, jadi berbagi mudah. Itu yang hadis tadi, bagi dengan tetangga kita. Disebutkan nggak siapa yang dibagi itu? Pernah nggak Nabi menyebutkan orang Islam saja? Tidak. Bapak di sini saya dengar minoritas Muslim 20%. Berarti tetangganya banyak non-Muslim. Praktekkan hadisnya. Ibu masak rendang, bagi tetangga, Bu. Jangan lihat apakah Muslim atau bukan. Hadisnya mengatakan bagi. Kalau sholat, bagi. Masjid As-Sajadah menyiapkan makanan khusus terbuka, bagi. Jangan dilewatin. Kami nggak kebagian, Pak. Maaf, Ibu kafir. Oh, enggak. Dosa. Begitu ibu kirimkan, tetangga bilang, Bu, terima kasih, ibu baik sekali. Bukan baik. Allah yang mengajarkan saya berbagi. Inilah manfaat sholat. Besoknya panci rendang dikembalikan ke ibu. Udah bisa salam. Assalamualaikum Bu Haji. Udah haji itu, padahal belum. Ya. Saya mau mengembalikan pancinya sekaligus tanya, Bu, kira-kira hari ini Allah memerintahkan berbagi lagi enggak? Nah, ya. Ini 5 tuh. Inilah rahasianya kenapa 5 kali sholat. Karena ada 5 keberkahan. Nah, intinya belum kita bahas sebetulnya. Dari panjang tadi sampai sekarang itu. Ya. Intinya sholatnya mesti meniru yang diajarkan ya oleh Allah lewat malaikat kepada siapa? Nabi. Sampai Nabi mengatakan begini, dikunci itu. Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian seperti melihat aku. Nah, sekarang pertanyaan intinya, bagaimana cara sholatnya Nabi dari awal sampai akhir supaya mendapatkan 5 hal ini? Cek dulu. Kita udah sholat, udah tenang belum? Kita sholat, doa dijawab tidak? Kita sholat sudah lebih baik belum? Jangan-jangan ke masjid pulang sendal hilang. Kita sholat dapat sukses bahagia belum? Kalau belum, balik ngajinya. Ternyata dari takbir sampai salam ada maknanya. Kapan kita pelajari itu? Karena waktunya habis. Insya Allah lain waktu kita bertemu lagi. Oh, silakan ibu mau bilang ya, ini silakan terserah ibu. Yang penting waktu habis. Nanti lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Kita berdoa karena saya zuhur ini lewat sedikit sudah ada di Bekasi. Izin barangkali Pak Tamrin, jamaah tetap sholat tunaikan di sini. Kami harus ngejar untuk waktu yang kami siapkan. Kita berdoa supaya doa kita bisa cepat kita sampaikan dan semoga Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi hikmati Isra wal Mi'raj binakuna minal musallin al-haqiqiyyin al-muttaqin. Ya Allah, jadikan pelajaran kami yang belajar dari hikmah Isra Mi'raj, menjadikan kami hamba-hamba yang senang salat, mendekatkan kami pada takwa yang sesungguhnya. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Kalau ada pendosa hadir di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang sedang gelisah hadir di sini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kesulitan, mohon hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ja'al hadzal masjid as-sajadah ya Allah tamaman mubarakan. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini. Berkahi inisiator pembangunan masjid ini. Berkahi orang-orang yang terlibat dalam membangun dan memakmurkan masjid ini. Di DKM-nya, di yayasannya, di warganya ya Arhamar Rahimin. Allahumma hafadz biladana Indonesia. Wajannibna minat tafruqah. Wazayyin biladana ya Allah bisalam wal hudu wat tumaninati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan negeri kami yang kami cintai Indonesia negeri yang berkah, negeri yang Kau ridai. Jadikan semua keadaan kami tenang, damai, nyaman, bersatu dalam kebaikan dan jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin ihdi umara'ana wajahum udala liyakhafifu hisabahum yawmal qiyamati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami. Siapapun mereka ya Arhamar Rahimin, berikan hidayah kepada mereka. Sadarkan mereka tentang pentingnya amanah, ringankan hisab mereka di hari kiamat. Berikan petunjuk agar mereka bersikap adil, berbuat baik dalam kepemimpinan. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Ikhlaskan para ulama dalam berdakwah. Jauhkan dari perpecahan. Berikan kemampuan untuk mencerahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا نسأل الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Like and subscribe.